Film dimulai dengan dua sahabat, Katie yang serius dan kaku, serta Sloan yang lebih bebas dalam urusan percintaan. Mereka sangat antusias menyambut perjalanan keluar kota yang akan segera dimulai. Rencananya, mereka akan bekerja selama sebulan di sebuah pertanian bernama Ecofield Organic Farm, agar bisa menabung untuk pergi belanja ke New York City. Keesokan paginya, mereka dijemput oleh paman Katie yang seorang polisi bernama Jason. Sebelum berangkat ke pertanian, mereka akan menginap semalam di rumah Jason dan pacarnya. Saat sedang beradaptasi di tempat baru, Sloan mengusulkan agar mereka menggunakan nama palsu selama tinggal di kota tersebut. Sloan memilih nama Heather, sedangkan Katie memakai nama Ripley. Hari berikutnya, Jason mengantar mereka ke terminal tempat mereka akan naik bus umum menuju pertanian. Karena sangat protektif, Jason meminta mereka membuat kata sandi rahasia jika sewaktu-waktu berada dalam bahaya. Mereka sepakat untuk menyisipkan kode tertentu di akhir setiap pesan teks yang dikirim Katie kepada Jason. Setelah Jason pergi, mereka masih harus menunggu bus sekitar 1 jam lagi, sehingga mereka memutuskan menunggu di sebuah kafe. Di sana, mereka menarik perhatian dua pria lokal dan akhirnya duduk semeja dengan mereka. Katie dan Sloan memperkenalkan diri menggunakan nama palsu mereka, sementara kedua pria itu mengaku sebagai kakak beradik bernama Jet dan Lucas. Kedua pria tersebut menawarkan tumpangan ke pertanian agar mereka tidak perlu menunggu bus. Awalnya Katie merasa ragu, tetapi akhirnya ia menyerah karena bujukan diam-diam dari Sloan. Mereka pun naik ke truk biru milik Jet dan Lucas. Namun semuanya mulai terasa aneh ketika Jet sengaja melewati pertanian tempat Katie dan Sloan seharusnya bekerja. Kedua wanita itu bingung karena mereka sadar lokasi tujuan sudah terlewati. Akhirnya mereka tiba di rumah ibu Jet dan Lucas yang terlihat kasar dan menyeramkan. Wanita itu menyambut mereka dan mengajak masuk untuk minum teh sebelum diantar ke pertanian. Saat berada di dalam rumah, Katie menerima pesan dari pamannya dan membalas bahwa dirinya baik-baik saja sambil menggunakan kata sandi, Apple, seperti yang sudah disepakati. Sementara itu, mereka memakan pie dan meminum teh yang disuguhkan, meskipun sebenarnya mereka merasa sedikit tidak nyaman. Tak lama kemudian, penglihatan mereka mulai kabur dan mereka sadar ada sesuatu yang salah. Katie dan Sloan mencoba melarikan diri, tetapi Jet dan Lucas berhasil memukul mereka hingga pingsan lalu membawa mereka kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, Katie dan Sloan terbangun dalam keadaan panik di tengah hutan, terkunci dan tidak bisa pergi kemana-mana. Jet datang dan mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan tinggal di sana. Ia bahkan memberi mereka beberapa kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tidur, dan toilet sambil berkata bahwa mereka bukan orang liar. Di adegan berikutnya, Katie dan Sloan sudah mengenakan pakaian baru ketika bos Jet bernama Boris datang. Boris mengambil ponsel Katie untuk memastikan apakah ada orang yang mengetahui keberadaan mereka. Dari situlah ia menyadari bahwa Katie dan Sloan menggunakan nama palsu, termasuk kode yang dikirim kepada Jason. Akhirnya Katie dan Sloan dipaksa mengaku bahwa kata Apple adalah kode darurat mereka. Boris kemudian memakai kata sandi itu untuk mengirim pesan kepada Jason, membuat sang paman polisi percaya bahwa Katie masih aman. Setelah semuanya kembali terlihat normal, Katie dan Sloan bersiap mandi menggunakan shower darurat ketika tiba-tiba serif kota datang sambil membawa senjata. Kedua gadis itu langsung mengira mereka akhirnya diselamatkan dan berlari menghampirinya. Namun ternyata serif tersebut juga bagian dari kelompok jahat itu dan ikut terlibat dalam bisnis kotor mereka. Serif yang korup itu kemudian membawa salah satu dari mereka untuk melampiaskan nafsunya. Setelah kejadian mengerikan itu selesai, Sloan mendatangi Katie yang terlihat sangat terpukul dan mencoba menenangkannya. Di sisi lain kota, paman Jason mulai curiga karena pesan terakhir dari Katie masih memakai kode keamanan hari sebelumnya. Ia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Kembali di hutan, Jet dan Lucas menyambut pelanggan baru yang terlihat berantakan dan menyeramkan. Pria itu memilih Sloan lalu membawanya masuk ke trailer. Ternyata dia adalah pria psikopat yang sadis. Bahkan ia membakar perut Sloan menggunakan rokok. Sementara itu, paman Jason akhirnya menghubungi tempat kerja Katie dan Sloan. Dari sana ia mengetahui bahwa keduanya tidak pernah datang bekerja sejak kemarin. Kini ia semakin yakin bahwa mereka berada dalam bahaya dan segera mulai mencari mereka. Namun penderitaan Katie dan Sloan belum berakhir. Pelanggan berikutnya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Saat pria itu datang, Jet dan Lucas buru-buru menutupi kepala mereka. Pria tersebut memakai topeng babi dan memilih Sloan untuk dibawa ke trailer. Setelah pria bertopeng itu pergi, giliran Katie yang mencoba menenangkan Sloan. Tidak dijelaskan apa yang dilakukan pria bertopeng itu, tetapi Sloan terlihat jauh lebih trauma dan ketakutan dibanding sebelumnya. Di adegan berikutnya, paman Jason datang ke kantor serif dan bertemu lagi dengan serif kecil kota yang korup tadi. Di sini terungkap bahwa Jason bukan polisi biasa, melainkan seorang agen FBI. Jason menjelaskan kekhawatirannya dan yakin bahwa keponakannya telah diculik. Untuk alasan yang aneh, ia bahkan memberitahu serif tentang sistem kode rahasia mereka, termasuk fakta bahwa Katie tidak menggunakan kode baru dalam pesan terakhirnya. Kembali ke hutan, serif rupanya langsung memberitahu rekan-rekannya bahwa paman Katie adalah agen FBI dan Katie telah membohongi mereka soal kode keamanan. Bos mereka yang bernama Boris Johnson tidak ingin FBI ikut campur dalam bisnisnya.
Karena itu ia memerintahkan Jet untuk menghabisi Katie dan Sloan lalu membuang mayat mereka di luar kota seperti korban-korban sebelumnya. Tanpa mereka sadari, Katie mendengar semua percakapan tersebut. Sementara situasi semakin berbahaya, Paman Jason pergi ke kafe tempat terakhir ia menurunkan Katie dan Sloan. Ia bertanya kepada barista tentang apa yang diketahui di sana. Untungnya, barista masih ingat truk biru yang digunakan Katie dan Sloan saat pergi bersama Jet dan Lucas. Keesokan harinya, Katie memberitahu Sloan bahwa para penjahat itu berencana membunuh mereka. Tak lama kemudian, Jet dan pria berantakan tadi datang lalu meninggalkan pria itu untuk menjaga mereka. Katie melihat kesempatan untuk melawan. Ia mulai menggoda pria tersebut agar mendekat. Dan saat jaraknya cukup dekat, Katie langsung menggigit leher pria itu hingga robek menggunakan giginya sendiri. Setelah itu, Katie dan Sloan mulai berusaha melepaskan diri dari rantai yang mengikat mereka. Tak lama kemudian Sheriff datang ke lokasi, kemungkinan untuk membunuh mereka. Namun saat Sheriff baru keluar dari mobilnya, Katie dan Sloan langsung mencuri mobil tersebut dan kabur kembali ke kota. Sesampainya di kota, mereka pergi ke toko peralatan untuk mempersiapkan balas dendam. Kali ini para penjahat itu akan merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mereka lalu bertanya kepada kasir apakah ia mengenal Boris yang mengendarai truk biru, dan ternyata wanita itu tahu di mana Boris tinggal. Di sisi lain kota, Paman Jason melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi kantor asuransi kendaraan setempat. Paman Jason kemudian membuat cerita palsu tentang kecelakaan dengan sebuah truk biru untuk mencari tahu siapa pemilik kendaraan tersebut. Dari sana ia mengetahui bahwa truk itu baru saja dibawa pulang oleh Boris. Ternyata, Katie dan Sloan diam-diam sudah lebih dulu menyusup ke rumah Boris. Saat berhasil mendekatinya, mereka melempar bola tenis yang telah diisi paku ke arah Boris hingga melukainya parah. Kini keadaan benar-benar berbalik. Boris yang sebelumnya kejam mulai memohon agar nyawanya diselamatkan. Ia bahkan menawarkan uang kepada Katie dan Sloan agar dilepaskan. Di saat yang sama, Paman Jason tiba dan memarkir mobilnya di depan rumah Boris. Di dalam rumah, Katie dan Sloan mulai menginterogasi Boris tentang identitas pria bertopeng babi. Namun Boris menolak memberitahu mereka. Karena marah, Katie dan Sloan mengambil tombak rakitan yang mereka buat sendiri lalu menghabisi Boris. Ketika Paman Jason akhirnya masuk ke dalam rumah, Katie dan Sloan ternyata sudah pergi. Yang ia temukan hanyalah Boris yang sekarat. Tak lama kemudian Jason mendengar suara mobil melaju di tengah badai malam. Katie dan Sloan kabur sementara Jason membawa Boris ke rumah sakit. Pada adegan berikutnya, Sheriff memberitahu Jason bahwa Boris tidak berhasil diselamatkan. Jason semakin curiga lalu mencoba menelepon Katie. Namun tiba-tiba ia mendengar suara ponsel Katie berbunyi dari kantong Sheriff. Saat itu Jason sadar bahwa Sheriff memang bagian dari kelompok penjahat tersebut. Mengetahui penyamarannya terbongkar, Sheriff langsung menodongkan pistol ke arah Jason. Sementara itu, Katie dan Sloan berhenti di depan sebuah gereja. Disinilah terungkap bahwa pria bertopeng babi ternyata adalah pendeta kota tersebut. Sloan masuk ke dalam gereja dan menghadapi pendeta itu secara langsung. Dengan bantuan Katie, mereka berhasil mengalahkan pria munafik tersebut. Saat mereka kembali melaju dengan mobil, Katie dan Sloan terlihat jauh lebih tenang dan puas. Namun ketika mobil berhenti, ternyata pendeta bertopeng babi itu dikurung di bagian belakang truk. Sebagai balas dendam terakhir, mereka menyiram pria itu dengan bensin lalu membakarnya hidup-hidup sebelum pergi meninggalkannya. Walaupun Katie dan Sloan terlihat menang, keadaan Paman Jason justru semakin buruk. Ia kini ditangkap oleh Sheriff. Lebih parah lagi, Sheriff rupanya telah menculik dua gadis muda lainnya. Beruntung, Katie dan Sloan datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Mereka kemudian mengikat Sheriff dan memainkan permainan Russian roulette untuk menyiksanya. Di titik ini terlihat bahwa Katie dan Sloan mulai kehilangan kewarasan akibat semua trauma yang mereka alami. Sheriff terus memohon dan mengaku menyesal setelah Katie memukul kepalanya. Namun tanpa rasa ragu, kedua wanita itu akhirnya menghabisinya. Setelah itu, Katie dan Sloan membebaskan dua gadis yang ditangkap dan meminta mereka melepaskan Paman Jason. Jason mencoba bertanya apa sebenarnya yang terjadi, tetapi kedua gadis itu memilih diam karena merasa sangat berutang nyawa kepada Katie dan Sloan. Selanjutnya, Katie dan Sloan pergi ke rumah ibu Jet dan Lucas. Mereka memutuskan membalas semua perlakuan wanita itu dengan cara yang sama seperti saat dulu mereka dijebak. Mereka mengikat sang ibu lalu membawanya ke ruang bawah tanah tempat Jet sudah terikat sebelumnya. Di depan ibunya sendiri, Jet akhirnya dibunuh sementara sang ibu hanya bisa berteriak histeris. Setelah itu mereka membawa sang ibu menemui Lucas yang juga sedang terikat di kursi. Namun kali ini mereka tidak langsung membunuh Lucas. Mereka malah melepaskannya, memberinya tongkat baseball, lalu memaksanya membunuh ibunya sendiri. Ketika Lucas menolak melakukannya, Katie dan Sloan langsung membunuhnya di tempat. Mereka lalu mengatur posisi mayat Lucas agar terlihat seolah-olah dialah pelaku dari semua pembantaian tersebut. Rupanya Katie dan Sloan berniat menimpakan semua kejahatan kepada Lucas. Sang ibu yang putus asa kemudian menawarkan uang agar nyawanya diselamatkan. Namun Katie menolak mentah-mentah. Bahkan ia mengambil mesin pemotong rumput dan membunuh wanita itu secara brutal. Pada adegan terakhir,
Paman Jason menjemput Katie dan Sloan di rumah Katie. Tampaknya beberapa waktu telah berlalu sejak semua kejadian mengerikan itu. Film pun ditutup dengan Katie dan Sloan turun di bandara sambil tersenyum bahagia. Akhirnya melanjutkan perjalanan impian mereka menuju New York City. Tamat.